Tahi Bonar Simatupang atau yang lebih dikenal dengan nama TB Simatupang, lahir di Sidikalang, Sumatera Utara, Indonesia, tanggal 28 Januari tahun 1920. Meninggal di Jakarta, tanggal 1 Januari tahun 1990 pada umur 69 tahun, adalah pahlawan nasional, Kepres nomor 68 TK 2013, tanggal 6 November tahun 2013. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Simatupang turut berjuang melawan penjajahan Belanda. Ia diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, tahun 1948 sampai tahun 1949, dan kemudian dalam usia yang sangat muda ia menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia, tahun 1950 sampai tahun 1954, pada tahun 1954 sampai tahun 1959 ia diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Ia kemudian mengundurkan diri dengan pangkat Letnan Jenderal dari dinas aktifnya di kemiliteran karena perbedaan prinsipnya dengan Presiden Soekarno pada waktu itu. TB Simatupang yang merumuskan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga TNI, ia juga pernah menjadi Ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Ketua Dewan Gereja Asia, Ketua Dewan Gereja Sedunia. Di bidang pendidikan, ia menjadi Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia, UKI, dan Ketua Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, IPPM. Simatupang menempuh pendidikannya di HISP Matang Siantar dan lulus pada 1934. Ia melanjutkan sekolahnya di Mulo Tarutung 1937, lalu ke AMS di Jakarta dan selesai pada 1940. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, Simatupang mendaftarkan diri dan diterima di Koninklijke Militair Academy, KMA, Akademi untuk Anggota KNIL, di Bandung dan selesai pada 1942, bertepatan dengan masuknya tentara Jepang ke Indonesia yang kemudian merebut kekuasaan dari pihak Belanda. Simatupang pernah mengatakan bahwa ada 3 Karl yang memengaruhi hidup dan pikirannya, yaitu Karl von Clausewitz, seorang ahli strategi kemiliteran, Karl Marx dan Karl Barth, teolog Protestan terkemuka abad ke-20. Seluruh kehidupan Simatupang mencerminkan peranan ketiga pemikir besar itu. Setelah melepaskan tugas-tugas aktifnya sebagai militer, Simatupang terjun ke pelayanan gereja dan aktif menyumbangkan pemikiran-pemikirannya tentang peranan gereja di dalam masyarakat. Dalam aktivitas gerejawinya itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Ketua Dewan Gereja-Gereja Asia, Ketua Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Di lingkungan kemasyarakatan, Simatupang menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia dan Ketua Yayasan Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, IPPM. Ia bahkan merupakan salah satu pencetus lembaga pendidikan ini. Ketika di Indonesia belum banyak orang yang memikirkannya, Simatupang percaya bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin yang menguasai ilmu manajemen di dalam perusahaan maupun di tengah masyarakat. Pada 1969 Simatupang dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat. Simatupang menikah dengan Sumarti Budiarjo yang adalah adik dari teman seperjuangannya Ali Budiarjo. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Tigor, Toga, Siaji, dan Ida Apulia. Salah seorang di antaranya meninggal. Ia dikaruniai 4 cucu, yaitu Satria Mula Habonaran, Larasati Dameria, dan Kejia Sekarsari, serta Hiskia Tuah Badia. Karya tulis 1, Soal-soal politik militer di Indonesia, 1956. 2. Laporan dari Banaran Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan, 1960. 3. Pemerintah, Masyarakat, Angkatan Perang Pidato-pidato dan karangan-karangan tahun 1955 sampai tahun 1958. 4. Tugas Kristen dalam Revolusi 1967. 5. Kapita Selecta Masalah Hankam, 1967. 6. Pengetahuan Militer Umum 1968. 7. Pengantar Ilmu Perang di Indonesia, 1969. 8. Diskusi Cibulan 2 Dukungan dan Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan,
9–11 Januari 1970, disusun bersama oleh Anwar Harjono, H. Rosihan Anwar, T.B. Simatupang, 1970. 9. Keyakinan dan Perjuangan Buku Kenangan untuk Letnan Jenderal Dr. T.B. Simatupang, 1972. 10. Keselamatan Masa Kini, disusun oleh T.B. Simatupang, bersama S.A.E. Nababan dan Fridolin Ukur, 1973. 11. Buku Persiapan Sidang Raya Dewan Gereja-Gereja Sedunia, 1975–1974. 12. Ketahanan Nasional dalam Situasi Baru di Asia Tenggara, ceramah pada tanggal 30 Juni tahun 1975 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta, 1975. 13. Ceramah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. T.B. Simatupang di Akabri Bagian Darat, tanggal 4 November tahun 1981. 14. Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai, 1981. 15. Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan tanggal 14 Oktober tahun 1980 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta, 1981. 16. Iman Kristen dan Pancasila 1984-17, Harapan, Keprihatinan dan Tekad Angkatan 45 merampungkan tugas sejarahnya, 1985. 18. Kehadiran Kristen dalam Perang, Revolusi dan Pengembangan Berjuang Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman, 1986. 19. Percakapan dengan Dr. T.B. Simatupang, Penyunting HM. Victor Matondang, 1986. 20 Peranan Angkatan Perang dalam Negara Pancasila yang Membangun, 1980. 21. Peranan agama-agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Negara Pancasila yang Membangun, 1987. 22. Dari Revolusi ke Pembangunan 1987, 23, 70 tahun, Dr. T.B. Simatupang, saya adalah orang yang berhutang, Penyunting Samuel Pardede, 1990-24, Penghayatan Kesatuan Bangsa dalam Rangka Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila menuju Tinggal Landas, 1990-25, membuktikan ketidakbenaran suatu mitos, menelusuri makna pengalaman seorang prajurit generasi pembebas bagi masa depan masyarakat, bangsa, dan negara, 1991.